Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah contoh ya kasus dari uji hipotesis ya yang ada di masyarakat ya. Contoh kasus secara apa namanya aplikatif ya yang ada di dalam masyarakat ya tentang uji hipotesis. Diberikan kasus seperti ini ya. Dinas Kesehatan mengklaim bahwa 30% balita pernah terserang penyakit cacar. Nah, seorang peneliti menduga bahwa hal tersebut salah ya dan terdapat kurang dari 30% balita yang pernah terserang cacar gitu ya. Jadi peneliti itu ingin mengecek bahwa 30% balita yang diklaim pemerintah yang terserang penyakit cacar itu salah. Menurut dia, peneliti itu menduga bahwa hanya terdapat kurang dari 30% itu. Nah, untuk menguji pernyataan tersebut, maka peneliti tersebut mengadakan survei di desa tersebut. Hasil survei mengatakan bahwa dari 10 balita yang disurvei, 2 orang diantaranya pernah terserang penyakit cacar. Jadi dari 10 balita yang disurvei, 2 orang terkena penyakit cacar ya. Dengan menggunakan data tersebut, tentukan apakah lembaga tersebut perlu menolak atau menerima klaim yang telah dibuat itu dengan taraf signifikansinya 5% gitu ya. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk menjawab pernyataan seperti ini, seperti video yang sebelumnya yang saya berikan bahwa ada langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Langkah yang pertama saya buatkan di sini. Langkah pertama untuk menjawab itu adalah menetapkan hipotesis yang akan diuji. Saya tulis di sini langkah pertama menetapkan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis apa? Hipotesis yang akan diuji. Itu kan yang akan diuji. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ya penjelasan atau cerita atau kasus yang sudah ada di situ bahwa sesuai dengan yang telah disebutkan pada soal, klaim yang akan diujikan itu adalah bahwa 30% balita pernah terserang penyakit cacar ya. Jika kejadian seorang balita pernah terserang cacar dianggap sebagai kejadian sukses, maka peluang kejadian sukses itu adalah P. Maka jika pernyataan yang klaim dari pemerintah itu benar, maka kita sebagai peluang sukses P sama dengan 30% atau P-nya sama dengan P sama dengan 0,3. Nah, kita anggap P sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya untuk merumuskan hipotesis alternatifnya ya, hipotesis alternatif perlu diperhatikan kalimat pada soal yaitu terdapat kurang dari 30%. Nih, di sini ada kata-kata terdapat kurang dari 30%. Ini hipotesis alternatifnya ya. Balita ya kan yang terserang kena cacar ya, yang pernah terserang punya cacar. Secara matematis dapat disimpulkan di kalimat ini bahwa P-nya kurang dari 0,3 itu kan. P-nya kurang dari 0,3. Ini berdasarkan hipotesis ya. P-nya kurang dari 0,3 karena kurang dari 30%. Maka dengan demikian maka kita bisa rumuskan bahwa H0-nya H0P itu sama dengan 0,3. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif HA atau H1 bahwa di sini P itu dari penelitinya kurang dari 0,3. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian langkah yang kedua saya buat di sini langkah kedua menetapkan taraf signifikansi. Saya tulis menetapkan taraf signifikansi. Seperti apa? Di sini sesuai yang di bacaan tersebut ya. Taraf signifikansi yang diberikan adalah 5% ya. Berarti kita tulis di sini alfa sama dengan 5% atau alfanya sama dengan 0,05. 0,005 itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke langkah ketiga. Kalau belum memahami tentang langkah-langkahnya, silahkan dilihat di video sebelumnya ya tentang langkah-langkah untuk menentukan hipotesis.
Langkah yang ketiga adalah menghitung nilai statistika. Itu saya tulis di sini, menghitung nilai dari statistik ujinya. Itu ya, statistik uji. Nah, kita lihat. Menghitung nilai statistik uji dengan asumsi tadi, hipotesis yang awal ya, P benar ya, P-nya 0,3, maka peluang balita tersebut pernah terserang penyakit cacar adalah 0,3, itu kan. Dengan demikian peluang menjadi gagalnya berarti Q-nya ya kan, berarti kurang dari 0,3 atau 1 dikurang 0,3. Sobat saya kemarin saya buat, jika P-nya sama dengan 0,3 berarti Q-nya sama dengan 1 dikurang P kan gitu ya. Berarti kan Q-nya sama dengan 1 dikurang 0,3 atau dapat Q-nya sama dengan 0,7. Itu ya. Dari hasil observasi kan diperoleh bahwa dari 10 balita ya, yang tadi saya buat lagi, dari 10 balita yang disurvei, 2 orang diantaranya terserang penyakit cacar. Ya kan? Dengan demikian berarti kita melihat lagi di sini, saya tulis sebelah kanan ya, data bahwa kita dapat nilai N-nya sama dengan 10 ya. Dari 10 balita tadi 2 orang cacar. Berarti kan kita dapat nilai X-nya sama dengan 2. Itu. Nah, nilai statistik uji yang sesuai dengan persoalan di atas itu berarti kan P untuk X-nya kurang dari sama dengan 2. Kan gitu ya. Nah, untuk PX kurang dari sama dengan 2 ini tadi sama dengan P mana? Untuk X sama dengan 0 itu kan, ketika X-nya 0 ditambah dengan P untuk X-nya sama dengan 1 ditambah dengan P untuk X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kita hitung satu persatu ini. Nah, ketika untuk nilainya PX sama dengan 0, maka kita gunakan rumus yang seperti kemarin, B di sini 0 gitu kan. Sini 10 0,3. Ini juga sama binomial B 1, ini 10 0,3. Sama, ini juga binomial dari 2 di sini ya. Ini kan 2, 10 0,3. Gitu. Nah, ini hitungnya gimana? Ini kan menggunakan rumus yang kemarin ya. Artinya kemarin seperti apa? Ini kan kombinasi ya kan. C di sini kan C ya kan. 10 di sini 0. P-nya berapa tadi? P-nya kan 0,3 kan. 0,3 pangkat 10 pangkat 0 ya. Dikali dengan 0,7 kan Q-nya. Pangkat berapa? Pangkat 10 kurang 0, 10. Gitu ya. Ditambah dengan yang ini juga demikian. Kombinasi dan seterusnya gitu ya. Saya buat di sini juga sama. Kombinasi di sini C 10 1 0,3 pangkat 1 terus 0,7 pangkat 9. Di sini juga sama C 10 2 0,3 pangkat 2 kali 0,7 pangkat 8 dan seterusnya sampai sini. Sehingga berdasarkan hitungan ya secara matematis ya, kalau saya jabarkan kelamaan ya. Nanti dijabarkan sendiri yang di sini secara matematis kita dapatkan penghitungan seperti ini adalah hasilnya yang ini, yang X sama dengan 0 itu 0,028, kemudian yang X sama dengan 1 itu 0,121, dan yang X sama dengan 2 dia adalah 0,233, dan ini dijumlahkan sama dengan 0,382. Itu ya. Artinya di sini peluang untuk X-nya pernyataan bayinya kurang dari 2, di sini 0,382. Nah, ini langkah 3 menghitung nilai statistik uji. Di sini langkah ketiga itu kita menentukan hitungannya ya. Menggunakan rumus fungsi distribusi binomial yang pernah saya singgung itu kan. Nah, selanjutnya langkah keempat. Maka dari menyimpulkan ya, dari langkah 3 maka diperoleh peluang observasi terjadi adalah peluangnya
observasi ya, yang tadi kan yang kita hitung yang bayi itu berarti sama dengan titik 2 0,382. Ini lebih sama dibandingkan dengan nilai taraf signifikansinya yaitu 0,05, itu kan lebih besar 0,05 atau sama dengan alfanya, ya kan. Nah, kalau dia lebih besar berarti kan H0-nya ditolak ya. H0-nya diterima ya. Dengan demikian saya tulis dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima. H0 diterima, jadi benar ya kan. Jadi benar bahwa 30% balita pernah terserang penyakit cacar gitu ya. Nah, ini kalau lebih besar karena tadi disebutkan kan, berarti nilainya kan tadi statistik ujinya mana kita lihat. Nah, ini ya. H1-nya kan kurang dari 0,3 H1-nya. Nah, hasilnya itu kan adalah 0,382 ya kan. Ini dia lebih dari taraf signifikansinya 0,05 ya. Maka dia diterima daripada H0-nya karena dia lebih besar. Nah, seperti itu ya. Udah bisa dipahami ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.